Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Saifuddin, NIM 19423052 dan rekan Muhammad Taufik Nurjaki 19423091 akan menerangkan tentang perekonomian pada masa Islam klasik. Yang pertama, pendahuluan. Hakikat sebenarnya dari sejarah peradaban Islam ialah memahami sejarah perjalanan Islam yang titik puncaknya ialah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sebagai tolak ukur yang nyata dari semua aspek perilaku kehidupan Islam. Meskipun tidak bisa kita pungkiri terdapat sejarah yang panjang sebelum kedatangan Islam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni pengaruh Romawi dan Yunani menjadi bukti yang nyata tentang sejarah ekonomi Islam, meskipun dalam porsi yang lebih kecil. Bahkan Adam Smith menyatakan bahwa ekonomi terkuat ialah bangsa Arab yang dipimpin oleh Rasulullah dan penerus-penerusnya, yakni Khulafa Rasyidin, Tabi'in, Tabi'in, dan para pemikir ekonomi lainnya, seperti pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah. Nah, salah satu fakta lain yang diluruskan dalam sejarah ekonomi Islam ialah adanya pencatutan teori, misalnya teori invisible hand, yang berasal dari Nabi Muhammad dan sangat populer di kalangan ulama. Teori ini berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu an, sehubungan dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah SAW dengan berkata, "Wahai Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga." Kemudian Rasulullah menjawab dan bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan, yang melapangkan, dan yang memberi rizki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta." Dari hadis ini terlihat jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu, yakni lebih 1160 tahun, mengajarkan konsep-konsep invisible hand atau mekanisme pasar daripada Adam Smith, dan inilah yang mendasari teori ekonomi Islam mengenai harga. Kemudian perekonomian pada masa Rasulullah SAW. Munculnya Islam dengan diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasulullah merupakan babak baru dalam sejarah dan peradaban manusia. Pada saat di Makkah, Rasulullah mengemban tugas menguatkan pondasi akidah kaum muslim. Rasulullah di Makkah hanya berposisi sebagai pemuka agama, sedangkan ketika hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba, keadaan Madinah masih sangat kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerahnya. Suku-suku yang terkenal saat itu adalah suku Aus dan Khazraj. Pada saat masih berupa suku-suku ini, kota Madinah belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat ialah kelompok Yahudi. Namun, perekonomiannya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian. Kemudian, kedatangan Rasulullah di kota Madinah disambut dengan baik dan ramah oleh masyarakat sekitar. Waktu demi waktu beliau sudah menguasai seluruh daerah kota Madinah tanpa terkecuali. Di bawah kepemimpinannya, Madinah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi negara yang sangat besar dibandingkan kota sekitarnya. Nah, situasi tersebut berubah setelah diturunkannya surat Al-Anfal ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumsahu wa
walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jama'ani wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Nabi Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Permasalahan ekonomi yang dibangun Rasulullah di Madinah dilakukan setelah menyelesaikan urusan politik dan masalah konstitusional. Rasulullah meletakkan sistem ekonomi dan fiskal negara sesuai dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran telah meletakkan dasar-dasar ekonomi, prinsip Islam yang dapat dijadikan poros dalam semua urusan duniawi, termasuk masalah ekonomi adalah kekuasaan tertinggi hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan manusia diciptakan sebagai khalifahnya di muka bumi. Sebagai pengganti Allah di muka bumi, Allah melimpahkan urusan bumi untuk dikelola manusia sebaik-baiknya. Kemakmuran dunia merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia akan dapat capai keselamatannya jika ia dapat menggunakan kemakmuran tersebut dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi orang lain. Nah, kemudian ada beberapa larangan dalam ekonomi Islam pada masa Rasulullah. Yang pertama yaitu ikhtikar, ialah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Nah, contohnya yang terjadi saat pandemi seperti ini. Pas awal-awal pandemi, banyak orang-orang yang menimbun masker untuk atau supaya kedepannya harga masker menjadi lebih mahal. Nah, itu dilarang dalam ekonomi Islam. Yang kedua yaitu riba, ialah suatu kegiatan pengambilan nilai tambah yang memberatkan dari sebuah akad perekonomian seperti jual beli maupun utang piutang. Riba itu nilai uang tambahan. Yang ketiga yaitu perjudian, ialah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Yang keempat yaitu gharar. Islam melarang aktivitas jual beli di mana ada ketidakpastian dalam suatu akad terkait kualitas dan kuantitas objek akad maupun juga mengenai cara penyerahannya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari penipuan. Yang terakhir yaitu maisir, merupakan kegiatan yang melibatkan perjudian. Segala kegiatan investasi yang berhubungan dengan praktik maisir dilarang oleh Islam. Sebenarnya masih ada banyak larangan-larangan dalam ekonomi Islam, tapi ini hanya beberapa saja. Yang selanjutnya riba dan dalil yang mengharamkan riba, dan apa yang kamu berikan sebagai tambahan atau riba untuk menambah kekayaan manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Pada zaman Rasulullah sudah mulai ditanamkan larangan pembungaan uang atau riba, sebagaimana yang biasa oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Islam benar-benar menentang praktik-praktik yang tidak fair dalam perekonomian tersebut, karena riba didasarkan atas pengeluaran orang dan merupakan eksploitasi yang nyata. Nah, dalam Islam melarang bentuk eksploitasi dalam bentuk apapun. Yang kemudian maka sebelum diwajibkannya zakat, pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan bersifat sukarela,
dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukumnya. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 Hijriah ketika dasar Islam telah kokoh. Wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Jadi pada zaman dahulu itu zakat belum diwajibkan, tetapi siapa yang ingin atau secara sukarela saja, tidak seperti sekarang yang zakat sudah wajib. Kemudian peraturan yang disusun Rasulullah saat itu meliputi pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas dan tingkat persentase zakat untuk barang-barang yang berbeda. Maka untuk menghilangkan riba, Al-Quran memberikan solusi, yakni dengan cara jiz atau singkatan dari mengeluarkan jiz, zakat, infak, sedekah. Nah, zakat itu apa? Zakat merupakan pengertiannya merupakan kata dasar dari zaka yang berarti suci, bersih, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu. Yang kedua, infak. Infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama Islam. Nah, sedekah. Sedekah ialah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah atau haul dan nisbah sebagai kebaikan dengan mengharap ridha Allah. Kemudian prinsip-prinsip kebijakan ekonomi Islam di masa Rasulullah diringkas oleh Sabiswari, yakni yang pertama, kekuasaan tertinggi ialah milik Allah dan Allah adalah pemilik yang absolut atas semua yang ada. Jadi Allah menempati kedudukan yang paling tertinggi, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Yang kedua, kekayaan itu tidak boleh ditumpuk, akan tetapi harus berputar. Kemudian eksploitasi dalam segala bentuknya harus dihilangkan. Membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada ahli waris. Yang terakhir yaitu menetapkan kewajiban ada semacam pajak atas semua individu yang termasuk anggota masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tatanan ekonomi negara Madinah sampai tahun keempat Hijriah. Pendapatan dan sumber dayanya masih relatif kecil. Kekayaan pertama datang dari Bani Nadir. Kelompok ini masuk dalam fakta Madinah, tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan berusaha membunuh Rasulullah. Nabi meminta mereka meninggalkan kota Madinah, kan tetapi mereka menolaknya. Nabi pun mengerahkan tentara untuk mengepung mereka. Pada akhirnya mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-barang sebanyak daya angkut unta, kecuali baju baja. Semua milik Bani Nadir yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah sebagaimana ketentuan yang disampaikan dalam Al-Quran, karena mereka mendapatkan tanpa peperangan. Rasulullah pun membagikan tanah-tanah ini kepada kaum fakir miskin dari golongan Ansor dan Muhajirin. Sedangkan bagian Rasulullah diberikan kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhannya. Dan aset pemerintahan dalam Madinah juga didapat dari Khaybar yang telah ditaklukkan pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah pertempuran 1 bulan, mereka menyerah dengan syarat tidak meninggalkan tanah mereka. Mereka mengatakan kepada Rasulullah bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengalaman khusus dalam bertani dan berkebun kurma. Mereka minta izin untuk tetap tinggal di Khaybar. Rasulullah mengabulkan permintaan mereka dan memberikan kepada mereka setengah bagian hasil panen dari tanah mereka. Sahabat Nabi bernama Abdullah
rawabah. Biasanya tiap tahun untuk memperkirakan hasil produksi dan membaginya menjadi 2 bagian yang sama banyak. Hal itu terus berlangsung selama masa pemerintahan kepemimpinan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada intinya, pada zaman awal-awal Islam, pendapatan yang didapatkan oleh negara Islam Madinah masih sangat kecil. Di antara sumber pendapatan yang masih kecil itu berasal dari sumber-sumber, di antaranya rampasan perang atau ghanimah, tebusan tawanan perang, pinjaman dari kaum muslim, khumus atau rikas, wakaf, nawaib, au amwal fadla, zakat fitrah, kafarat atau denda atas kesalahan yang dilakukan seseorang terhadap seseorang muslim, kafarat denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan, maupun sedekah dari kaum muslim dan bantuan-bantuan lain dari para sahabat yang tidak mengikat. Yang kemudian yaitu perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Taufik Nurjaki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Nurjaki, akan melanjutkan tentang perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah, segala sesuatu dilanjutkan oleh para Khulafaur Rasyidin, tidak terkecuali dalam sektor perekonomian. Selama masa Rasulullah SAW, tentunya menjadi pondasi yang kokoh untuk dijadikan rujukan para penerus-penerusnya. Serta seiring perkembangan waktu, para sahabat dan Khulafaur Rasyidin mengembangkan sistem perekonomian sesuai dengan masanya, dan juga merujuk kepada perekonomian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kebijakan ekonomi Umar bin Khattab, reorganisasi Baitul Mal, yaitu dengan menjadikan Baitul Mal sebagai lembaga negara resmi yang dikenal dengan Al-Diwan, atau kantor untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang, dan juga serta dana pensiun, tunjangan-tunjangan lain. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan minimum warga negara. Diverifikasi terhadap objek zakat pengembangan usaha atau pajak pertanian. Undang-undang perubahan pemilikan tanah atau land reform. Di sini Umar bin Khattab lebih mengedepankan Baitul Mal dan juga berfokus untuk menangani segala harta umat agar aman. Yang kedua adalah kebijakan ekonomi Utsman bin Affan. Pembangunan irigasi pengairan, pembentukan reorganisasi kepolisian untuk menjaga keamanan negara, pembangunan gedung pengadilan guna penegakan hukum, kebijakan pembangunan lahan luas tanah milik Raja Persia. Kepada individu meningkatkan anggaran pertahanan dan kelautan, serta meningkatkan dana pensiun serta dana pembangunan di wilayah taklukan baru. Membuat beberapa perubahan administrasi dan meningkatkan kharaj dan jizyah dari Mesir. Di sini Utsman bin Affan lebih mengedepankan keamanan dan penegakan hukum di negara tersebut. Yang ketiga adalah kebijakan ekonomi Ali bin Abi Thalib. Pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal sama dengan kebijakan yang dilakukan pada masa Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Pengeluaran angkatan laut dihilangkan karena daerah pesisir pantai di bawah penguasaan Muawiyah, adanya kebijakan penggelatan anggaran negara. Di sini Ali bin Abi Thalib menghilangkan kebijakan angkatan laut lalu menjadikan pengetatan anggaran di negara. Yang keempat adalah Abu Bakar As-Siddiq lebih menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Masa Khulafaur Rasyidin pada masa kontemporer. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada Rasulullah dan masa Khulafaur Rasyidin. Masa Islam adalah klasik. Masa Islam kontemporer Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Yusuf, Abu Ubaid, Al-Ghazali, Ibnu Al-Taimiyah, Bakir As-Sadin, Jazatullah, Siddiq Monzerkaf. Sumber penerimaan negara dari kaum muslimin. Zakat adalah kewajiban seorang muslim apabila hartanya telah memenuhi nisab atau batas minimal. Haul waktu 1 tahun dan kepemilikan mutlak. Zakat fitrah adalah kewajiban seorang muslim yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Usr yaitu bea masuk bagi perdagangan wakaf, yaitu harta yang dikeluarkan oleh kaum muslim di mana pokok hartanya tidak boleh berkurang. Amwal fadla yaitu harta waris
dari seorang muslim yang tidak memiliki ahli waris. Nawaib yaitu pajak tambahan dikenakan kepada individu muslim yang kaya sedekah, yaitu harta yang dikeluarkan oleh kaum muslimin dan bersifat sukarela. Humus yaitu pajak proporsional yang diterapkan kepada barang temuan dan barang-barang tambang. Selanjutnya adalah tujuan, menyajikan garis besar perekonomian pada masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin sebagai gambaran implementasi ekonomi Islam, menjanjikan ekonomi yang mengedepankan perkembangan pemikiran ekonomi Islam sebagai bukti kekayaan khasanah intelektual dunia Islam dalam bidang ekonomi. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Karakteristik kepemimpinan Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar yaitu lembut dan tegas, Umar cerdas, tegas, mementingkan rakyatnya, Utsman soleh, penyantun dan sabar, Ali tegas dan mengutamakan kebenaran. Yang terakhir adalah kesimpulan dari masa kepemimpinan ekonomi Khulafaur Rasyidin. Pada dasarnya, pada zaman Rasul, tatanan perekonomian Islam masih sangat sederhana. Landasannya hanya dari wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW, yang sendiri tertuang dalam hadis. Ekonomi Islam mulai muncul ketika Nabi hijrah ke Madinah. Saat pertama kali tiba, keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Yang ada hanya kepala-kepala suku yang menguasai daerah masing-masing. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar melanjutkan praktik perekonomian Islam dengan memetik beratkan dan keakuratan pembayaran zakat pada masa Umar. Praktik ekonomi Islam semakin luas dan semakin maju seiring diberlakukannya negara-negara di sekitar Jazirah Arab, yang meliputi Romawi Timur dan juga Persia, termasuk Irak. Titik berat praktik ekonomi Islam. Pada masa Utsman, ia mengambil kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang digunakan sebagai bumbu masakan. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.